Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan juga rekan saya Julio. Di tengah-tengah kita hadir juga Romo. Saya Romo Maksi dan juga Opa Basuki. Opa Basuki. Nah, kita hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, selamat pagi Romo, selamat pagi Opa. Apa kabarnya Romo? Kabar saya baik-baik saja. Opa Puji juga Tuhan. baik-baik Sehat, Opa. sehat. Wah, sehat-sehat juga. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Kita juga semangat nih. Iya, di tanggal 25 Agustus hari ini. Jadi kita memperingati Santo Ludovico. Nah, tema kita juga menarik nih ya. Ya, kita akan membahas tentang spiritual dan juga kepemimpinan daripada Santo Louis ke-9 ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau tahu nih Opa, gimana sih kisah dari Santo Louis ke-9 ini? Kisah hidup Santo Louis ke-9 ini dilukiskan bahwa sejak dia berusia 12 tahun, dia sudah terpilih sebagai raja untuk menggantikan posisi bapaknya yang meninggal. Sehingga dari usia 12 tahun dia sudah terpilih sebagai raja. Lalu dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, Louis ke-9 ketika menjadi raja Prancis waktu itu, dia mampu menunjukkan perilaku hidup yang sangat baik sebagai seorang raja. Dia juga dalam kepemimpinan sebagai raja, dia menunjukkan keteladanan tertentu dalam kaitan dengan keadilan, dalam kaitan dengan kebijaksanaan, dalam kaitan dengan kehidupan rohani, dan juga dalam kaitan dengan perilaku terhadap orang-orang atau terhadap masyarakat warga negara. Dalam kaitan dengan keadilan, dia mampu menjalankan posisi sebagai seorang raja yang ketika menjadi pemimpin bangsanya, dia bisa bertindak adil untuk memerintah, untuk mengadili kalau ada persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat. Dia juga menunjukkan kehidupan iman sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus yang baik, dengan mengajak atau membantu umat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Salah satu juga keunikan yang ditunjukkan dalam hidupnya sebagai seorang raja waktu itu, dia terlibat dalam perang salib. Waktu itu zaman abad ke-13, di mana kalau kita baca dalam sejarah gereja, zaman itu ada yang namanya perang salib, perang antara bangsa Eropa sebagai yang mewakili agama Kristen melawan perkembangan atau pertumbuhan dinasti kesultanan di wilayah Arab yang mau merebut dominasi wilayah kekuasaan di wilayah Eropa. Awalnya itu terjadi perang salib ketika terjadi peristiwa di tanah Israel tentang kependudukan wilayah Yerusalem oleh dinasti keislaman, dan kemudian itu tidak disetujui oleh Paus yang di Roma, kemudian menyerukan awal itu, sehingga ketika zamannya Raja Louis ke-9 atau Santo Ludovicus ini, dia terlibat juga dalam perang. Sehingga dalam kaitan dengan kehidupan iman, dia juga menunjukkan hal ini dengan mau untuk melibatkan diri bersama dengan kelompok negara-negara Eropa untuk melawan pengaruh dinasti keislaman di Arab waktu itu. Ada juga kebijaksanaan hidup lain-lain yang dia tunjukkan dengan mau untuk menjalankan kepemimpinan sebagai raja secara baik, sehingga boleh dinilai bahwa ketika menjadi seorang Raja Louis ke-9 ini menjalankan cara hidup sebagai seorang raja yang agak unik, boleh dibilang cukup saleh dalam tanda petik dibandingkan dengan raja-raja sebelum dia ataupun setelah dia. Dengan perilaku hidupnya dia seperti ini, setelah dia meninggal, dia kemudian diangkat oleh Paus untuk menjadi seorang santo, sehingga raja-raja di Prancis yang terpilih sebagai santo ini, Santo Louis ke-9, atau yang sebelumnya dia menjadi Santo Ludovicus, atau sebelumnya itu dia menjadi Raja Louis ke-9. Ini kisah hidup dari seorang raja yang boleh dibilang satu-satunya raja di kerajaan Prancis waktu itu yang oleh gereja karena perilaku hidupnya terpilih sebagai orang kudus. Luar biasa ya. Iya, cerita dari Santo Louis ke-9. ini menakjubkan sekali dari cara hidupnya itu.
sangat berperilaku positif sekali yang kita lihat. Salah satu yang unik juga dari Santo Luis ya, karena dia tadi seperti yang Romo sudah katakan ya, bahwa Santo Luis ini dipilih dari raja-raja, Romo ya. Raja di Prancis yang terpilih dari Santo ini hanya Luis ke-9. Nah, kalau kita mau tanya ke Opa dulu ya, Opa ya. Iya. Nah, menurut Opa nih, gimana sih pendapat Opa tentang sang raja ini, Santo Luis ini, Opa, yang dimana dia sebagai raja, tapi dia bisa mencerminkan sikap yang positif kepada masyarakatnya dan juga kita di zaman yang sekarang ini, Opa. Itu luar biasa Santo Luis ke-9 ini, Romo. Ya. Luar biasa, dan tentunya dia mengalami juga masa-masa kepahitan. Ya, banyak yang pro dan kontra. Iya. Tapi dia bisa mengatasi karena berkat taat kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, dia mendapatkan perlindungan dan mengalami sesuatu yang keberhasilan. Dia pun menjadi seorang santo yang dikenang pastinya. Mungkin dari Opa Basuki ada pertanyaan dulu ke Romo. Ya, bagaimana kesan-kesan dari Santo Luis ini untuk Romo sendiri yang sekarang ini mengabdi pada di Seminari Kudus. Juga. Baik, terima kasih Opa. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana Opa menanyakan kesan untuk saya dalam kaitan langsung dengan kehidupan atau tugas saya. Kebetulan sekarang saya tugas di Seminari Pendengar Kudus di Bali. Bagi saya, melihat pengalaman atau kisah hidup yang ditunjukkan oleh Santo Ludovikus, dan saya mencoba membayangkan ketika membaca riwayat ini, membayangkan bagaimana zaman itu ya, zaman abad ke-13 yang tentu saja banyak hal berbeda jauh dengan apa yang kita alami sekarang. Dengan kemajuan, dengan cara hidup, pola pikir pada waktu itu tentu jauh berbeda dengan sekarang. Tetapi apalagi dia posisi sebagai seorang raja yang punya masa, punya raja-raja yang pada zaman itu tentu, kalau kita sekarang pemimpin biasanya kita tahu ada presiden ataupun gubernur dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu kepemimpinan seorang raja itu wilayah kekuasaannya lebih kuat, lebih mutlak, karena dia mewarisi posisi sebagai raja itu berdasarkan keturunan, sehingga dia tidak perlu lagi harus promosi untuk pilih saya atau dan lain sebagainya, sehingga dia masih memiliki keterikatan dengan orang-orang yang pilih dia untuk jadi pemimpin, katakanlah zaman sekarang. Tapi zaman dulu dia mewarisi itu sebagai bagian dari warisan leluhur, bahwa dia dapat ini tidak perlu minta orang untuk kamu pilih saya. Sehingga dengan itu, meskipun dia memiliki kedudukan seperti ini, tapi dalam perilaku hidupnya dia bisa menunjukkan bagaimana semangat untuk dengan bijaksana, atau juga di sisi lain dia menunjukkan semangat iman yang kuat. Ini contoh yang saya kira patut untuk diteladani secara khusus juga dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana kehidupan iman sebagai seorang raja itu dia tetap jaga. Karena itu ini menjadi suatu hal yang menarik untuk saya, bahwa seorang raja zaman itu dengan kekuasaan duniawi yang begitu, tapi dia masih bisa sisihkan bagian hidupnya untuk membangun kehidupan iman. Itu bagi saya suatu hal yang luar biasa. Bagi saya itu menjadi suatu hal yang saya pelajari, bahwa kehidupan iman itu selalu boleh dipegang, selalu perlu dipegang, atau boleh bilang dalam tanda kutip wajib dipegang dalam kehidupan ini, sekalipun ada sisi-sisi duniawi yang beda. Orang yang sebagai raja saja dengan zaman pada waktu itu, situasi pada waktu itu, dia bisa menyisihkan atau memberikan kepedulian dan keperhatian kepada kehidupan umat. Ini suatu pelajaran menarik bagi saya. Tentu juga bisa saya wujudkan dalam kehidupan saya, khususnya dalam tugas saya sebagai seorang imam di seminari, khususnya dalam mendampingi para seminaris, anak-anak SMP dan SMA yang tengah meniti jalan panggilan mereka. Iya, luar biasa ya. Jadi memang dari teladan dari Santo Luis ke-9 ini pemirsa, kalau kita melihat juga di zaman dahulu saja seorang pemimpin seperti Santo Luis itu bisa bijaksana dan mengembangkan juga spiritualitas imannya. Ada satu lagi nih, jadi Santo Luis ini memiliki beberapa kata-kata bijaksana ya yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu kalimat bijaksana dari Santo Luis ke-9 ini yang menurut saya juga menarik ya, yaitu kemuliaan terbesar bagi seorang raja adalah
memberikan pelayanan yang tulus kepada rakyatnya. Wah, di mana seorang raja itu di sini katanya malah melayani ya, bukan dilayani. Iya. Luar biasa sekali. Dan kehidupan Santo Luis juga katanya sederhana ya. Iya. Benar. Dan itu juga bisa menjadi contoh untuk kita sehari-hari. Iya. Baik, terima kasih Romo Terima kasih, untuk Romo. penjelasannya yang luar biasa. Iya, Opa Opa juga Basuki. ya, tadi sharingnya luar biasa sekali. Saya rasa sudah cukup, Ya, cukup ya. Cukup lama jelas. ya kita, dan juga sudah cukup jelas yang Romo dan juga Opa tadi sharingkan kepada kita. Oke, sebelum menutup acara ini, Romo ya, kita mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini gereja boleh merayakan peringatan Santo Ludovicus atau Santo Louis ke-9, Raja Prancis di abad ke-13, yang menunjukkan perilaku hidup yang luar biasa dalam membangun ketaatan iman kepadamu, dalam membangun kebijaksanaan hidup, dan juga dalam membangun kesederhanaan dan semangat melayani. Semoga apa yang ditunjukkan Santo Louis ke-9 atau Santo Ludovicus semasa hidupnya boleh menjadi bagian dari pengalaman keteladanan yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami, agar kami juga dalam kehidupan ini boleh membangun semangat teladan iman, boleh memupuk kebijaksanaan hidup, saling berbagi, dan juga membangun kehidupan yang sederhana. Semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, dampingilah kami selalu dengan berkat-Mu, dan juga dalam doa-doa Santo Louis ke-9 bagi kami. Doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Santo Louis ke-9, Doakanlah kami. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Romo Maksi dan juga Opa Basuki sudah hadir. Pemirsa, terima kasih sudah setia menonton dari awal sampai akhir video ini, dan jangan lupa nanti masih akan ada episode-episode selanjutnya dari edisi Orang Kudus hari ini. Kita akan kembali lagi pastinya di Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini.